Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sugeng Sungkono. Di video kali ini kita akan bahas materi statistika, matematika wajib kelas 12. Oke, sebelum kita lanjut, jika teman-teman belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya, dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Oke teman-teman, kita langsung aja ya ke pembahasannya. Nah, di sini kita berbicara tentang statistika ya. Nah, biasanya di statistika itu kita akan belajar tentang data tunggal dengan data kelompok ya. Data kelompok. Nah, tapi di video kali ini kita akan bahas tentang data tunggal terlebih dahulu ya teman-teman. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, biasanya di data tunggal itu kita akan mempelajari yang pertama itu apa? Coba modus teman-teman. Modus ya. Nah, modus itu apa? Modus itu adalah coba apa? Data yang sering muncul ya. Berarti data yang sering muncul. Atau bisa dibilang data yang paling banyak. Nah, itu adalah modus. Nah, yang kedua itu adalah min atau apa tuh? Rata-rata ya. Nah, dia itu bisa dibilang rata-rata. Rata-rata dan rata-rata ini formulanya kayak gimana, teman-teman? Nah, formulanya itu adalah X bar sama dengan sigma dari FI dikali XI. Kita bagi dengan sigma F gitu ya. Ini adalah formula dari rata-rata ya. Nah, maksudnya apa nih? FI-nya apa? Kemudian XI-nya apa? F-nya itu apa? Jadi gini teman-teman, misalnya data tunggalnya 1, 2, 3, 5, 5 ya. Nah, untuk FI itu adalah jumlahnya teman-teman. Misalnya gini maksudnya. Misal XI-nya itu 5 ya. Misal XI-nya 5. Jadi FI-nya itu 2 karena 5-nya ada 2. Kalau XI-nya adalah 1, berarti FI-nya 1 karena dia 1. Gitu ya maksudnya. Dan untuk F ini adalah jumlah datanya. Berapa nih? Misalnya 5. Oh, berarti 5. Nanti lebih jelasnya kita ke contoh soal, teman-teman. Dan yang ketiga, kita akan bahas kuartil, teman-teman. Kuartil. Nah, di kuartil ini ada 3 ya. Di kuartil ini ada berapa? Ada 3. Apa aja? Coba. Oke, pintar ya. Q1, kemudian Q2, dan Q3. Q1 itu bisa dibilang apa? Kuartil bawah ya. Kuartil bawah. Dan Q2 itu bisa dibilang median. Median atau nilai tengah ya. Dan Q3 itu kuartil atas gitu ya. Nah, ini teman-teman harus paham ya. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang apa coba? Jangkauan. Iya ya, jangkauan teman-teman. Jangkauan data. Nah, untuk jangkauan data itu tuh bisa dibilang hamparannya atau H. Itu formulanya adalah ujung yang paling gede dikurangi ujung yang paling kecil. Berarti bisa dibilang X max dikurangi X min gitu kan. Ini adalah apa? Hamparannya atau jangkauan gitu ya. Kita kotakin teman-teman. Nah, biar jelas gitu kan. Dan yang kelima, kita akan belajar tentang jangkauan kuartil. Nah, jangkauan kuartil.
Kalau tadi jangkauan data itu X max dikurangi X min, berarti kalau jangkauan kuartil, karena kuartil itu ada 3, berarti ya Q3 dikurangi Q1 aja kan. Nah, berarti gitu teman-teman. Jadi dia itu bisa dibilang Q3 dikurangi Q1. Itu adalah apa? Jangkauan kuartil ya. Seperti biasa kita kotakin. Nah, yang keenam teman-teman, kita akan belajar apa? Coba ada yang tahu nggak? Pinter. Kita akan bahas tentang simpangan teman-teman. Simpangan atau bisa dibilang dia itu kide teman-teman. Kita warna putih aja ya. Kide. Dan kide itu apa? Kide itu adalah setengah dari jangkauan kuartilnya gitu kan. Jadi Q3 dikurangi Q1. Seperti biasa kita kotakin ya. Nah, gitu kan. Dan yang ketujuh kita akan bahas simpangan rata-rata ya. Simpangan rata-rata. Nah, apa itu simpangan rata-rata? Karena dia berbicara tentang rata-rata, ya nggak? Berarti bentuknya harus ini dong, kayak rata-rata gini kan? Nah, berarti apa tuh? Berarti bisa kita tulis SR ya. SR itu kan. SR itu adalah sama sigma ya. Sigma dari FI dikali apa? Nah, mutlak teman-teman. Mutlak XI dikurangi X barnya. Kemudian dibagi dengan sigma F gitu. Nah, ini adalah apa? Ini adalah simpangan rata-rata. Ingat-ingat teman-teman. Nah, biar ingat kita kotakin ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang varian teman-teman. Varian. Varian itu bisa dibilang apa coba? Ragam ya, ragam. Nah, varian itu bisa kita sebut ragam teman-teman. Dan formulanya itu apa? Coba ada yang tahu? Nah, sama kayak yang atas teman-teman. Jadi kalau statistika itu biasanya berhubungan sama yang atasnya. Ini juga kan sama. Yang simpangan berhubungan dengan ini. Nah, berarti varian juga berhubungan dengan simpangan rata-rata. Bedanya apa? Misalnya var sama dengan sigma sama ya, sigma Fi. Nah, dia itu kuadratnya teman-teman. Jadi XI dikurangi X barnya dikuadratkan. Ini enggak mutlak ya. Kalau ini mutlak. Apa artinya mutlak? Iya, pinter. Dia itu harus selalu positif gitu ya. Nah, kita bagi dengan sigma F-nya gitu. Ini adalah varian. Oke, kita lanjut. Setelah varian apa? Tapi sebelum itu kita kotakin dulu. Biar teman-teman ingat. Nah, kemudian yang ke-9 kita akan belajar tentang simpangan baku. Nah, simpangan baku. Nah, apa itu simpangan baku? Simpangan baku itu adalah akar dari varian, teman-teman. Jadi kalau simpangan bakunya itu adalah S, misalnya kita S aja ya. Itu akan sama dengan akar dari ya varian aja gitu kan, tulis akar dari varian gitu ya. Nah, kita kotakin teman-teman. Nah, ini yang ke-9. Ada lagi nih yang terakhir ke-10 teman-teman. Nah, yang ke-10 itu adalah apa coba? Kita berbicara tentang rataan kuartil. Kuartil. Nah, rataan kuartil itu karena dia kan rata-rata. Kuartil itu ada 3. Q1, Q2 dan Q3. Nah, tapi dia itu bukan sepertiga. Tapi dia itu seperempat. Seperempat apa? Ya jumlah kuartilnya dong. Kuartil 1 ditambah. Nah, ini 2 kali kuartil 2 ditambah kuartil 3. Nah, itu adalah apa? Rataan kuartil. Berarti bisa kita kotakin. Nah, gitu ya. Nah, mungkin untuk materinya di data tunggal ini 10 ini aja, teman-teman. Teman-teman wajib tahu ya bentuk-bentuk kayak gini. Nah, mungkin teman-teman agak bingung ya, maksudnya kok bentuknya banyak banget sih gitu kan.
Nah, tapi sebenarnya ini mudah teman-teman kalau kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, tapi sebelum kita ke contoh soal, saya ingin memberitahukan di sini ada tambahan ya. Letak kuartil, teman-teman. Kuartil. Nah, di sini kan letak kuartilnya kita belum jelaskan ya. Tadi kan cuma ini aja nih, Q1, Q2, Q3. Apa sih Q1? Apa sih Q2? Apa sih Q3 gitu kan. Nah, dijelaskannya di sini, teman-teman. Nah, berhubungan dengan letak kuartil, karena data itu kan ada yang ganjil ya nggak? Dan ada yang genap. Jadi perlakuannya beda teman-teman. Untuk yang ganjil, kita yang ganjil dulu ya, ganjil. Nah, untuk yang ganjil, Q1-nya itu adalah apa? Seperempat ya, seperempat. Nah, karena kan ya namanya juga keluar kan berarti 4 ya, berarti seperempat dari N ditambah 1. Nah, Q2-nya berarti kan 2/4, 2/4 N tambah 1. Nah, berarti Q3-nya berapa? 3/4 dong, gitu. 3/4 N ditambah 1, gitu ya. Ini untuk yang ganjil. Coba kita kalau berbicara genap. Nah, kalau yang genap gimana nih? Ya udah, kalau yang genap itu emang beda sendiri, teman-teman. Berarti Q1-nya itu adalah sama seperempat, cuma dia itu N-nya ditambah 2, gitu. Ini Q1. Dan Q2-nya beda sendiri lagi. Sama, dia kan 2/4, 2/4 atau setengah lah, 2/4 kan setengah. Dari apa? X N dibagi 2 ditambah X N dibagi 2 ditambah 1 gitu. Maksudnya apa? Jadi misalnya N-nya itu 10, berarti 10 bagi 2, berarti 5 kan? Berarti X5 ditambah X berapa nih? X 5 ditambah 1, 6. Berarti X5 ditambah X6 dibagi 2 kan? Ini kan setengah. Gitu. Tapi nanti yang lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. Kita cukup tahu ini dulu aja. Nah, kemudian Q3 itu apa? Ya udah, 3/4 kan harusnya ya. Tapi dia itu gini. 1/4. 3-nya masuk sini. 3N ditambah 2 gitu. Paham ya? Nah, ini aja teman materinya. Setelah ini kita akan lanjutkan ke contoh soal ya. Nah, kita akan lanjutkan ke contoh soal. Langsung aja kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini untuk contoh soal, saya memiliki data, misalnya datanya itu 5, 6, 7, 8, 8, sama 10. Nah, ini datanya. Kita cari yang pertama itu modus. Nah, modus teman-teman. Berapa nih modusnya? Coba, ada yang bisa nggak? Tadi modus itu kan data yang sering muncul. Di sini yang sering muncul itu 5, ada 2 ya, 8 juga ada 2. Nah, berarti 5 dan 8 gitu ya. Gimana nih kalau misal 8-nya ada 3? Ya, berarti 8 aja gitu kan, karena yang sering munculnya 8. Paham ya? Nah, yang kedua itu adalah rata-ratanya atau min. Jadi dia itu apa? Rumusnya X bar sama dengan sigma dari Fi dikali Xi dibagi sigma dari F kan. Nah, gimana nih cara pengerjaannya? Mudah teman-teman. Berarti X barnya, Fi-nya nih, misal 5 dulu ya. Fi-nya berarti kalau Xi-nya 5 berarti 2 ya. Berarti 2 kali 5 ditambah 6 itu cuma 1, berarti 1 kali 6 ditambah 1 kali 7 ya nggak, ditambah 2 kali 8. Nah, ini enggak kan? Sama ditambah 1 kali 10. Coba kita bagi dengan datanya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Nah, berarti bagi 7. Jadi X barnya itu berapa? 10 ditambah 6, 13 ditambah 16 itu 39 ditambah 10. Berarti 49 ya. 49 dibagi 7 berapa? 7 ya.
Nah, berarti rata-ratanya adalah 7. Kita keep aja nih rata-ratanya. Dan yang ketiga, kita akan mencari apa? Kuartil ya. Kuartil berarti Q1 dulu deh, Q1. Nah, berarti kalau kita berbicara tentang kuartil, kita harus cari letaknya dulu ya, letak kuartilnya gitu kan. Nah, kita di sini aja teman-teman. Misalnya letak Q1 nih. Letak Q1. Ingat dia apa? Ganjil apa genap? Ganjil ya. Nah, kalau dia ganjil berarti kan rumusnya apa tadi? Q1 sama dengan 1/4 dari N ditambah 1 kan? N ditambah 1. Nah, berarti 1/4. N-nya kan 7. Nih, 7. 7 tambah 1, 8. 8 bagi 4 berapa? 2, teman-teman. Jadi Q1-nya itu berapa? Letaknya ada di data kedua. Berarti 1, 2 kan? Nah, berarti 5. Jadi jawabannya adalah 5 gitu ya. Nah, untuk letak Q2 berarti Q2-nya adalah 1/4 dari bukan 1/4 ya. 2/4 ya, berarti 2/4 itu setengah. Setengah dari N tambah 1. Berarti setengah dari N-nya berapa sih? 7 tambah 1, 8. Berarti dia itu 4 ya. Berarti Q2-nya data keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti 7. Gitu aja teman-teman. Jadi Q2-nya adalah 7. Sedangkan 4 di sini letaknya ya. Di sini letak, 2 letaknya. Nah, sekarang kita ke letak Q3. Berarti letak Q3 itu berapa? 3/4 ya. 3/4 dari N ditambah 1. Nah, N-nya itu berapa? N-nya itu kan 7 tambah 1, 8. 8 bagi 4, 2. 2 kali 3, 6. Nah, berarti Q3-nya berapa kalau di data ke-6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 8. Gitu ya. Jadi Q1-nya 5, Q2-nya 7, Q3-nya 8. Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 4 itu adalah coba yang keempat itu apa coba? Ayo, yang keempat itu adalah jangkauan data. Jangkauan data. Nah, apa itu jangkauan data? Di slide sebelumnya, jangkauan data itu adalah X max dikurangi X min ya. Berapa tuh X max-nya? X max-nya itu kalau kita lihat di sini 10 kan. X min-nya 5 gitu. Jadi tinggal 10 dikurangi 5 aja ya. 5 teman-teman. Nah, tapi ingat ya, ini saya lupa nggak ngasih tahu. Jadi datanya itu harus diurutkan ya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini harus diurutkan gitu kan. Ini kebetulan udah saya urutkan gitu kan. Kalau nanti datanya acak, dia akan harus diurutkan dulu. Oke ya. Kita lanjutkan setelah jangkauan data itu jangkauan kuartil, teman-teman. Jangkauan kuartil. Berarti ini langsung aja ya. Q3 dikurangi Q1. Q3-nya berapa? Kita contek dulu. Q3-nya itu adalah yang mana? Ini ya 8, Q1-nya 5. Berarti 8 dikurangi 5. 8 dikurangi 5. Berapa tuh? 3 gitu ya. Nah, yang keenam itu adalah simpangan, teman-teman. Simpangan. Atau bisa dibilang kide kan. Dia itu apa? Setengah dari jangkauan kuartil kan. Berarti setengah dari Q3 dikurangi Q1. Setengah dari Q3 dikurangi Q1-nya kan 3. Nah, berarti dia itu 3/2. 3/2. Atau 1/2 ya. Nah, gitu ya. Oke, kita ke yang ke-7. Yang ke-7 itu apa coba? Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau dia SR. Nah, kalau teman-teman lupa, kita lihat aja nih. Nah, mana nih? Nah, ini ya. Jadi dia itu sama sih kayak rata-rata, cuma dia itu
ada apa ya ini, pengurangan oleh rata-ratanya terus dimutlakkan gitu ya. Oke, kita langsung aja kita ke praktekan teman-teman. Jadi, sigma dari Fi dikali mutlak X dikurangi X bar, kemudian kita bagi dengan sigma dari F-nya gitu kan. Nah, sama kan Fi-nya berapa coba? Fi-nya itu kalau kita lihat misalnya yang 5 dulu ya. Urutannya kan 5, 5, 6, 7, 8, 8, 10 ya. Kita tulis aja ya biar teman-teman gak bingung. Misalnya di sini kita tulis 5, 5, 6, 7, 8, 8 sama 10 ya. Berarti datanya ini nih. Nah, oke, 5. 5-nya ada 2, berarti 2 kali ya 5 dikurangi X barnya tadi berapa? Rata-ratanya 7 kan? Nah, kita jumlahkan dengan 6 dikurangi 7 tambah 7 dikurangi 7 ditambah 8 dikurangi 7 ditambah 10 dikurangi 7. Nah, jangan lupa ini 8-nya kan ada 2, berarti 2 kali gitu. Kita bagi nih dengan jumlah F-nya ya 7 kan tadi. Oke, kita hitung 5 kurang 7 kan minus 2 ya. Karena dia mutlak berarti positif 2. 2 kali 2 4. Langsung aja ya. Ditambah 1 kan. 1 ditambah 0 tambah 8 kurang 7 itu 1 kali 2 ya 2. Tambah 10 kurang 7 ya 3. Kita bagi dengan 7. Jadi, berapa nih SR-nya? 4, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 per 7 gitu ya. Nah, berarti SR-nya itu adalah 10 per 7, teman-teman. Lanjut, kita ke 8. Yang ke 8 itu apa? Yang ke 8 itu adalah varians, teman-teman. Varians. Nah, tapi untuk varians, kalau kita ngitungnya sama kayak tadi kan agak apa ya? Agak panjang juga kan ke kanannya. Nah, gimana caranya nih? Ada cara lain, teman-teman. Jadi misalnya kita pakai tabel aja ya. Misalnya dia itu kita pakai warna yang lain aja ya. Misalnya dia itu nilai. Nah, ada nilai kemudian ada frekuensinya. Misalnya nilainya itu kan tadi ada 5, 6, 7, 8 sama 10 kan. 5-nya ada berapa? Ada 2, 6-nya ada 1, 7-nya 1, 8-nya ada 2, 10-nya 1. Nah, karena varians itu kan rumusnya itu sama dengan apa nih? Nah, karena varians itu rumusnya adalah sigma dari Fi dikali X dikurangi X bar dikuadratkan ya, ini bukan mutlak dikuadratkan, kita bagi dengan F-nya kan. Nah, berarti kita harus cari ini dulu nih, Fi dikali X min X bar kuadrat. Nah, berarti kalau kita tulis X dikurangi X bar kita kuadratkan, kita kan bisa dapat nih, X dikurangi X bar. X barnya kan tadi dapat berapa? 7 kan? 5 kurang 7, 2 dikuadratkan. Jadi 4 ya. Nah, gitu. Walaupun dia minus 2 dikuadratkan ya tetap positif ya. 6 kurang 1, 6 kurang 7 kan negatif 1. Kuadratin ya 1. 7 kurang 7, 0. Dikuadratinnya 0. 8 kurang 7, 1 kuadrat 1. 10 kurang 7 kan 3. 3 kuadrat berapa? 9. Nah, dia itu baru X min X barnya kan dikuadratkan. Nah, karena dia mencari Fi-nya dikalikan, berarti kita tulis Fi dikali X minus X bar kuadrat. Fi-nya 2 kan? 2 kali 4, 8. Untuk yang ini 1 kali 1, 1 kali 0. 2 kali 1, 2. 1 kali 9, 9. Nah, karena dia sigma ya, berarti kita tulis aja sigma dari ini kan. Berapa nih? 10, 20. Nah, berarti 20. Untuk sigma F-nya kita bisa tulis berapa? Ya 7, dia kan 7. Ya udah, jadi var-nya itu adalah 20 dibagi 7. Gitu, teman-teman. Mudah banget ya. Dan untuk nomor 9, kita langsung aja nih. Karena kan nomor 9 itu simpangan baku ya. Atau bisa dibilang tulis aja deh, simpangan
baku. Nah, simpangan baku kan S. S itu apa? Akar dari varian. Akar dari berapa nih? Akar dari 20/7 gitu ya. Udah aja gini. Nah, oke, kita ke nomor 10. Di sini aja ya. 10 itu apa? Rataan kuartil. Tadi udah dapat rataannya apa? Seperempat ya. Seperempat dari Q1 ditambah 2Q2 ditambah Q3 ya. Nah, berarti ini berapa? Seperempat dari berapa tuh Q1-nya? Kita lihat aja gak apa-apa, contek. Q1 tadi dapat yang ini ya. Q1-nya itu adalah 5, Q2-nya 7, dan Q3-nya 8. 5, 7, 8. Ingat-ingat. 5 ditambah 2 kali 7 ditambah 8. Berapa nih? 2 kali 7, 14. 14 ditambah 5 kan 19. Tambah 8, 27. 27/4 gitu ya. Jadi ini adalah rataan kuartil. Oke teman-teman, kita udah beres nih. Cuma biar teman-teman lebih paham lagi, saya akan beri soal yang bentuknya tabel ya. Soalnya tabel tapi dia tetap data tunggal. Nah, coba gimana? Nah, misalnya kita punya tabel data nilai ulangan bahasa Inggris. Nah, data nilai ulangan bahasa Inggris ditunjukkan dengan tabel berikut. Nah, misalnya dia itu, misalnya ini nilai ya, dan di sini frekuensinya 10 misalnya. Karena waktu ngerjainnya siswanya lagi pusing banget kan. Lagi ada beban. 10, 20, pokoknya do re mi deh. 30, 40, 50, paling gede 50 ya. Nah, misal 10 itu misalnya kita gini. 10 itu 1 orang, 20 itu 5 orang, 30 itu ada 10 orang, 40 itu ada 8 orang, dan 50 ada 2 orang. Jadi tabelnya harus teman-teman bisa baca ya. F ini kan frekuensi, jadi 10 itu ada 1 orang, 20 itu ada 5, 30 ada 10, 40 ada 8, 50 ada 2 gitu. Jadi kalau teman-teman udah bisa baca tabel ini, ya lebih gampang gitu kan. Ditanyakan itu adalah modus, kemudian rata-ratanya, dan Q1, Q2, Q3 deh gitu kan. Oke, kita langsung aja modus. Yang pertama modus. Coba modusnya berapa dari tabel ini? Karena yang paling banyak frekuensinya adalah 10, berarti modusnya itu adalah 30 teman-teman. Gitu. Karena 30 itu ada 10 orang gitu kan. Jadi modusnya adalah 30. Yang kedua, kita ke rata-rata ya. Rumusnya itu X bar sama dengan sigma dari Fi dikali Xi. Kita bagi dengan sigma F. Oke, karena 10-nya ada 1, berarti kan 1 kali 10. Ditambah 20-nya ada 5, berarti 5 kali 20. Ditambah 30-nya ada 10, berarti 10 kali 30. Ditambah 40-nya ada 8, berarti 8 kali 40. Ditambah 2 kali 50. Kita bagi dengan jumlahnya berapa? Bukan 1, 2, 3, 4, 5. Bukan dibagi 5. Tapi jumlah frekuensinya kan. Dia kan berbicara sigma nih. Berapa nih sigmanya? 1 tambah 5, 6. 16. 16, 26 ya. Berarti 26. Nah, berarti di sini bisa kita tulis 26, teman-teman. Coba hitung berapa? 10. Kemudian di sini aja 100, 110, 140, terus ditambah berapa nih? 8 dikali 40 itu 32 ya. 320 ditambah 2 kali 50 itu 100. Berarti jawabannya adalah 750 ya, teman-teman.
Kalau kita dibagi dengan 26 itu hasilnya adalah 28,8 gitu ya. Dan ini adalah meannya teman-teman. Nah, untuk mencari Q1, Q2, dan Q3 itu kan kita harus tahu dulu letak Q-nya ada di mana gitu kan. Berhubungan dengan letak, kita harus tahu dulu ini tuh genap apa ganjil. Nah, dia itu genap. Nah, kalau dia genap berarti kita menggunakan rumus yang coba lihat di awal. Yang ini teman-teman. Nah, yang ini ya kalau genap. Ingat-ingat nih. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Q1, letak Q1. Letak Q1 itu ada di mana coba? Karena dia genap ya, ingat-ingat nih, genap. Satu per 4 dari N ditambah 2 ya. Tadi N-nya itu adalah 26. Jadi seperempat dari 26 ditambah 2, 28. 28 dibagi 4 itu berapa? 7 ya. Nah, berarti Q1-nya ada di data ke-7. Coba kita lihat data ke-7 itu kan ini 1, ini 5. Berarti 1 tambah 5, 6. Data ke-7-nya berarti ada di sini ya. Berarti 30 gitu. Bacanya gitu ya. Berarti 30. Oke, kita ke letak kedua. Letak Q2. Letak Q2 itu ada di mana? Sama kan? 2 per 4 ya, berarti 1/2 langsung aja. Nah, ini XN dibagi 2 ditambah XN dibagi 2 tambah 1. Berarti setengah XN dibagi 2. N dibagi 2, 26 bagi 2, berarti X 13. Ditambah X berapa? 14. 13 tambah 14 berapa? 27 ya. 27 bagi 2, 13,5. Nah, 13,5 dibagi 2 itu adalah 6, ya. Pokoknya 6, lah, 6,75. Nah, berarti data di 6, itu ada di mana? Coba kita lihat. Nah, di sini aja 6. Berarti 6, ada di sini dong. Nah, berarti dia 30, teman-teman. Gitu ya, paham ya? Nah, dia adalah 30. Oke, kita lanjutkan dengan Q3 ya. Ini Q2. Q3 itu adalah 3 per 4 ya harusnya. 3 per 4, tapi dia itu jadi 1 per 4 teman-teman. 1 per 4, 3-nya masuk. 3N ditambah 2 gitu. Dan seperempat dari 3 kali N. N-nya 26. 26 kali 3 berapa? 78 ya. 78 tambah 2, 80. 80 bagi 4 berapa? 20. Berarti Q3-nya ini letaknya ya. Ini letak, ingat-ingat. Ini cuma letak doang. 20 ada di mana? Berarti ini aja berapa? 16 kan? 16 ditambah 8 berarti 28. Nah, berarti dia itu ada di sini. Berarti 40. Jadi Q3-nya adalah 40, teman-teman. Oke, teman-teman. Untuk video kali ini kita cukupkan di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membuat teman-teman lebih semangat lagi belajar matematika. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like. Jika tidak suka silahkan dislike. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.